Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya. Energi general, energi banyak orang ya. Dan untuk kali ini tema atau judul games yang akan saya readingkan ya adalah ada yang naksir berat kepada kamu ya. Siapakah dia? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Dan ini energi general ya, energi banyak orang. Kalaupun tepat untuk kamu, berarti energi kamu. Kalaupun tidak terjadi dalam diri kamu atau hidup kamu, berarti energi dari orang lain. Ataupun bisa juga vice versa ya, energi dari entah dari diri kamu ya, terbolak-terbalik dengan energi dari pasangan kamu. Jadi entah ini ada di kamu rasakan saat ini ataukah yang pasangan kamu rasakan ya. Jadi kamu menyesuaikan saja sesuai dengan situasi yang kamu rasakan saat ini ya. Yang diam-diam naksir kepada kamu, bagaimana perasaannya saat ini? Wow, dia bingung bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan kamu ya. Bingung aja, padahal dia tahu bahwa ini loh kamu ya. Tetapi untuk menuju ke sini tuh kayak putar-putar, nggak nyaman ya, kayak ibaratkan kalau ular ini berkelok-kelok ya, nggak lurus aja, kayak susah aja, ribet aja, rumit aja untuk bisa menggapai kamu. Kenapa? Ya itu, dia melihat kamu orangnya kaku menurut dia ya. Ataupun mungkin saya lihat di sini kamu sudah mempunyai pasangan, sehingga dia ya berusaha untuk ya jangan sampai dia menjadi pihak ketiga ataupun malah terjadi penolakan karena kamu sudah mempunyai pasangan ya. Dia melihat kamu juga sosok yang agak sedikit menurut dia segani ya, sehingga ya dia mau ke kamu ya dia pikir-pikir dulu apakah kamu mau menerima dia atau tidak. Jangan sampai malah ya itu cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Dia melihat kamu sosok yang bijaksana ya, sosok yang baik, sosok yang keibuan. Kalau laki-laki bertanggung jawab, kebapaan ya. Kamu itu ibaratkan jadi penerang buat dia kalau dia lagi susah atau di dalam kegelapan. Artinya contohnya kamu bisa membantu dia. Karena saya lihat di sini ada apa ya? Dalam artian sahabat kamu sendiri, orang yang kamu kenal. Ya. Dia melihat kamu multitalenta dan biasa menolong dia, ramah, dia nyaman bersama kamu dan dia pun serasa ingin membuat kamu nyaman saat kamu bersama dia. Ya. Dia melihat kamu seperti malaikat ya, dimana bisa membuat dia nyaman ya, bisa melegakan hati dia yang haus akan cinta. Ya seperti gitu ya, dia bahagia bersama kamu tetapi dia nggak nyaman aja, dia kayak bukan nggak nyaman juga, tapi maksudnya dia kurang ada keberanian untuk bisa ke kamu ya. Ini pun saya lihat ini ada mantan kamu juga ya yang terkoneksi ya. Dia sebenarnya ingin
kembali tetapi dia takut aja karena ya mungkin pernah melukai kamu di masa lalu sehingga dia takut nanti ujung-ujungnya ya begitu lagi. Ya, seandainya kalaupun kamu terima cinta dia, takutnya nanti masalah yang sama lagi karena memang saya di sini ada perbedaan visi misi, budaya, bangsa, agama dan ya saya lihat di sini karakter yang sama-sama keras ya. Tapi dia tahu bahwa kamu orang yang baik, kamu orang yang tepat. Ini kalau mantan ya. Dia mau kalau kamu juga memberikan apa ya? Sinyal bahwa memang kamu mau memberikan dia kesempatan biar dia maju, tetapi ini dia sudah kadang-kadang curi-curi pandang kepada kamu tapi kamu cuek-cuek ya. Ataupun orang baru juga ya sama. Karena kamu orangnya kayak cuek ya. Jadi ada yang mau datang kepada kamu, ini mantan kamu, orang yang kamu kenal, sahabat kamu, atau orang baru, orang yang tidak kamu kenal sama sekali, tetapi memang dia menyukai ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin curi-curi pandang dalam artian mungkin kamu di sekolah, di kampus ya, ataupun mungkin di tempat ibadah ya. Dia datang ke tempat ibadah bukan fokus pada universe, mendengarkan firman, tetapi fokus untuk mau lihat-lihat dulu nih, curi-curi pandang nih ya. Mana nih dia udah datang belum? Jadi dia lebih rajin ya ke rumah ibadah karena kamu ya, ataupun dia lebih rajin ke sekolah karena kamu, ke kampus karena kamu, ataupun juga dia lebih produktif dalam bekerja karena kamu ya, rajin bekerja maksudnya ya, karena ya saya bilang tadi kan ada orang yang kamu kenal mungkin satu divisi ataupun mungkin satu kantor, beda-beda kantor tapi mungkin di satu tempat yang sama, ataupun mungkin kakak tingkat kamu, adik tingkat kamu ya, sehingga dia rajin ke sekolah, rajin ke kampus untuk melihat kamu. Jadi kamu itu ibaratkan tujuan dia untuk lebih rajin ya, lebih rajin datang ke sekolah. Ini kalau kamu masih kamu seorang pelajar ya. Dan dia kadang-kadang tersenyum sama kamu ya, memberikan senyuman, tetapi flat aja. Kamu itu kayak macam ya senyum juga tapi senyum-senyum biasa aja, kayak macam nggak berarti ya, kayak macam biasa aja. Padahal dia sudah berharap ya kamu bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia happy. Ibaratkan kalau apa ya, ya kayak macam kamu harus bisa, artinya dia ingin kamu tuh peka terhadap dia, bahwa ini orang ini baik sama saya nih. Dia suka saya tidak, tapi kamu tuh kayak macam sudah itu teman ya, teman biasa gitu. Dan kadang-kadang dia memberikan perhatian-perhatian kecil ya, membantu kamu, tetapi kamu nggak respon, ataupun sebaliknya ini energinya bisa terbolak-terbalik ya, entah kamu yang menyukai dia ya, memberikan respon pada dia, tetapi dia flat aja begitu aja ya, malah jual-jual mahal ya, malah kayak seakan-akan kamu itu biasa aja, teman aja ya, tidak berarti aja. Nah ini ya, dia bahagia sebenarnya bersama kamu dengan memandangi wajah kamu aja, ataupun ada kehadiran kamu di lingkup dia ya. Macam contoh yang tadi saya bilang ya, mungkin di tempat kerja kamu masuk aja dia bisa sudah semangat ya, ibaratkan ya dia bergairah, dia berbahagia ya, ibaratkan dia itu kayak, atau kamu itu sebagai bensin mungkin ya. Kalau motor ya bensin atau mobil ya, jadi penggerak dia gitu. Wah, dia punya mesin ya, dia punya tubuh, tapi energinya itu dari kamu, sehingga dia lebih produktif, lebih berbahagia, lebih enjoy ya. Dia serasa kamu itu apa ya, bisa membuat dia serasa diinginkan ya, dan bisa menurut dia kamu itu orangnya sportif ya. Walaupun mungkin ketus-ketus dikit ya, artinya agak cuek ya, tetapi dia tahu bahwa kamu orangnya memang bisa mengajarkan dia untuk bisa lebih disiplin, lebih percaya diri, lebih sabar ya, banyak hal positif yang dia senangi dari kamu. Karena orang ini melihat kamu itu bukan dari secara fisik saja, tetapi dari kepribadian kamu ya. Artinya ya dia memantau kamu kan, bukan saat ini aja, wow 5 menit langsung jatuh hati, tidak, tetapi sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya, yang mungkin kamu cuma anggap sepele sebagai sahabat ya. Dengan adanya kamu dia merasa dihargai ya, itu yang tadi saya bilang kan, karena kamu
punya kepribadian. Ya, walaupun mungkin kondisinya kamu menghargai dia hanya sebagai sahabat, tetapi dia tahu bahwa kamu dengan siapapun kamu itu bisa memanusiakan manusia gitu loh, bukan pandang enteng orang ataupun bagaimana, walaupun memang kamu tegas ya, karena mempunyai prinsip. Makanya saya bilang kan dia nyaman bersama kamu ya, terus merasa diinginkan, dia bersama kamu juga merasa aman ya. Ya mungkin kamu laki-laki, kamu bisa memberikan perlindungan ya, dan ya artinya ya bahagia aja bersama kamu itu nggak bisa diutarakan dengan kata-kata, karena memang kalau orang lagi bucin ya semuanya baik-baik aja. Betul tidak? Seperti apa ya, dia melihat kamu itu seperti mirror ya. Mirror itu ibaratkan cerminan hati dia, cerminan jiwa dia ya, ataupun seperti gunung ya, dimana gunung itu terjal, tetapi pada saat kita sampai di puncak, betapa indahnya melihat pemandangan. Sama seperti kamu, menggapai kamu itu sangat susah menurut dia, karena kamu mempunyai hal yang lebih ya, yang artinya karisma ataupun mungkin kemampuan, atau mungkin kamu seorang pimpinan, seorang kakak tingkat yang cerdas, yang mungkin dia merasa bahwa saya ke kamu itu kayaknya nggak mungkin kamu itu levelnya di atas, ataupun mungkin kamu itu bukan mungkin saya ini bukan tipe kamu, ini menurut dia ya. Tetapi pada saat kamu sudah menggapai dia, dia tahu bahwa dia akan bahagia. Ibaratkan kalau kita mengendaki gunung itu kan kayak macam capek ya, lelah ya. Tapi pada saat sampai di atas, rasa puasnya ada, rasa nyaman, hawanya, dari pemandangan, dari alam ya, pemandangan alamnya dan suasananya dan udaranya. Nah ini sama seperti kalau dia menggapai kamu. Pada saat kamu mungkin suatu saat menerima cinta dia, ya dia merasa orang-orang yang ibaratkan dunia ini miliknya dia gitu. Karena dia ibaratkan ada rasa kepuasan, ada rasa pencapaian, ada nyaman bersama kamu ya. Karena ya mungkin kamu juga dari status sosial yang tinggi, orangnya mapan juga atau mandiri, dan kamu juga cantik, ganteng, jadi dia pede bersama kamu. Artinya dia bisa membanggakan kamu kepada teman-temannya yang lain. Ini loh pasangan saya, wah cantik ya, nggak malu-maluin gitu ya. Jadi seperti gitu. Dan dia melihat kamu itu sosok yang bisa menyejukkan hati dia ya, walaupun mungkin kondisinya ada negative thinking, tetapi terlepas dari itu dia selalu berpikir positif kepada kamu ya. Dia ambil positifnya dan dia merasa bahwa kamu bisa menjadi pelengkap untuk diri dia ya. Walaupun semu, karena dia berusaha untuk mencari perhatian kamu, tapi kamu tuh kayak ya biasa aja ya. Padahal dia sudah berharap, sudah memberikan senyuman, tetapi kamu flat aja, malah bahkan ya balas begitu aja, ataupun malah lewat begitu aja, nggak menyapa. Tapi dia berusaha untuk mencari perhatian kamu, dan semoga ke depan kamu bisa mengerti akan dia, bisa melihat akan dia, bisa merasakan apa yang dia rasakan ya, supaya cintanya bisa terbalaskan, ataupun setidaknya kamu memberikan dia respon untuk bisa maju. Setidaknya ya, orang ini kan takut ya, dia takut pertama kehilangan kamu karena sahabat. Jangan sampai dia mengutarakan, akhirnya hubungan persahabatan kalian juga pun tidak nyaman ya, kalau seandainya ada penolakan. Jadi dia mau juga kamu bisa memberikan kisi-kisi ataupun sinyal-sinyal buat oke, saya mau ke kamu, saya juga sayang kamu, saya juga cinta kamu. Tapi ini sinyal-sinyalnya ini flat ya, sinyal-sinyal penolakan nih. Jadi dia masih diam ya. Ya setidaknya dengan adanya kamu, dia bisa lebih mengetahui lebih sadar akan artinya cinta, bahwa cinta itu tidak harus memiliki, tapi cinta itu dalam jiwa, yang mana lebih kepada membebaskan orang itu untuk bisa mendapatkan cintanya, bukan malah mengekang dia untuk kamu, ataupun
berharap dia untuk bisa ke kamu, tetapi membebaskan dia untuk meraih cintanya, melepaskan ya, karena dia takut, ya artinya mungkin kamu nggak level dengan dia ya, dia sadar diri saya lihatnya ya. Ada beberapa ya, dia sadar diri bahwa saya ini nggak pantas buat kamu. Ujung-ujungnya kalau kamu sama saya nanti kamu mungkin status sosialnya tinggi, gaya hidupnya tinggi, saya nggak bisa memberikan apa yang kamu mau. Setidaknya ya kamu dengan orang lain yang lebih ya mungkin kamu bisa bahagia seperti gitu ya. Karena saya lihat di sini juga ada beberapa pasangan kamu ataupun ini yang tadi saya bilang ya, perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya. Dibandingkan kamu sama saya, eh, tidak ada ujung pangkalnya, ujung-ujungnya kamu dibully ya, kamu ibaratkan ya dijudge atau malah bertengkar dengan orang tua atau lingkungan ya. Nah ini, jadi dia lebih banyak mengalah, undur diri untuk bisa membuat kamu bahagia. Artinya ibaratkan bukan berarti dia tidak sayang, dia melepaskan untuk bisa, artinya supaya kamu lebih berbahagia, lebih bisa menentukan pilihan dan arah hidup kamu tuh lebih jelas dibandingkan bersama dia malah bingung ya. Karena di sini ada yang sudah mengungkap, sudah bersama tetapi tidak bisa tidak tahu endingnya bagaimana, karena yang tadi saya bilang ada perbedaan usia, budaya, bangsa, agama dan restu orang tua. Tetapi ada juga orang-orang yang terkoneksi dengan kamu yang sadar diri walaupun belum berpasangan, belum mengungkapkan, karena ya itu tadi dia takut aja penolakan, karena dia sudah sadar diri aja bahwa kayaknya saya nggak sanggup, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataupun ya sudah saya mengagumi kamu dalam diam saja, seperti gitu ya. Jadi ya walaupun mungkin kamu juga kondisinya merasa bahwa baik-baik saja, tetapi ataupun mungkin merasa kesepian, tapi nyatanya ada yang naksir kamu walaupun dalam diam. Nah ini kamu harus bisa lebih up, lebih mengekspresikan diri kamu bahwa kamu itu sebenarnya apa ya, berarti ya. Karena saya lihat di sini kamu kayak ada kekecewaan ya, sehingga banyak menutup diri. Padahal sebenarnya ada orang-orang yang menyayangi kamu, memuja kamu. Tetapi karena kamu tidak move on dan masih mau ya ibaratkan masih trauma, sehingga menutup diri untuk dia datang kepada kamu. Gitu ya. Jadi ke depan ya harus bisa lebih baik untuk diri kamu dan orang lain, harus bisa tegas juga ya. Semoga resonate, dan di sini ada kata-kata yang mencerminkan isi hati dia. Kira-kira kata-kata apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya, mewakili hati dia yang hanya membisu hanya membisu dan ya diam, mencintai kamu, diam-diam mencintai kamu ya. Oke, yang pertama ya, kau tak tahu rasanya di posisiku ya. Jadi di kamu itu ibaratkan kamu nggak tahu rasanya kayak saya ya, mencintaimu sendiri dalam diam, mengagumi hanya dari kejauhan ya. Jadi dia merasa bahwa kamu itu menyiksa saya. Kalau seandainya kamu di posisi saya pasti kamu tahu rasanya, tapi karena kamu tidak di posisi saya, jadi kamu tidak tahu rasanya mencintai orang yang kita sayang, tetapi ibaratkan kayak macam cintanya bertepuk sebelah tangan gitu, ataupun hanya memendam rasa ya, mencintai sendirian dalam diam, menyayangi hanya dari, mengagumi hanya dari kejauhan. Jadi ya seperti gitu. Coba kamu bisa mengekspresikan sendiri. Dia mengagumi kamu dari kejauhan aja dia mengagumi, apalagi kalau dekat. Ya, bisa salah tingkah. Karena ini orangnya juga ya untuk mendekati kamu juga dia kaku ya, makanya dia masih diam. Ya kayak macam bagaimana ya, bingung aja untuk kalau kita rasa suka terus tiba-tiba ada orang yang di samping kita suka, kan langsung grogi kan. Ya seperti gitu, hatinya dak dik duk dek kalau bersama kamu. Tetapi kalau jauh dari kamu, dia kangen berat ya. Gitu ya. Dan yang kedua, meski kau tak tahu siapa aku, Tuhan tahu bahwa aku yang paling mencintaimu meski dalam diamku ya. Artinya dia sungguh-sungguh mencintai kamu. Tuhan aja tahu apa isi hati dia
yang mungkin kamu merasa bahwa dia itu sahabat saya, itu dia playboy, itu dia playgirl, itu dia begini, itu dia begitu. Tapi Tuhan yang tahu bahwa cinta dia untuk kamu itu dalam, tulus, ya. Karena ya mungkin ada cerita-cerita miring ataupun mungkin kamu ragu akan dia, ya. Ya, makanya dia bilang hanya Tuhan yang tahu isi hati saya. Ya. Mungkin kamu merasa bahwa diri kamu atau membandingkan saya dengan yang lain yang di luar sana atau orang masa lalu kamu yang brengsek itu, mungkin, ya. Tetapi yang pasti saya tidak seperti mereka karena cinta saya untuk kamu itu sangat tulus, ya. Dan yang ketiga, puncak kangen yang paling dahsyat ketika dua orang tidak saling telepon, SMS, WA, tetapi keduanya diam-diam saling mendoakan, ya. Nah ini, jadi kangen berat, ya, walaupun mungkin kondisinya tidak bersama, tidak memberikan kabar, hanya diam, membisu, ya. Tetapi setidaknya dia memberikan doa untuk kamu, ya. Ya setidaknya harapannya mungkin suatu saat akan diberikan kesempatan. Dan kalaupun kesempatan itu ada, dia akan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk bisa berlabuh ke hati kamu, ya. Oke. Dan saya mau lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Taurus, Capricorn, Leo, Scorpio, Sagittarius, Libra, Pisces, Aquarius, dan Aries. Jadi ada Taurus, Capricorn, Leo, Scorpio, Sagittarius, Libra, Pisces, Aquarius, dan Aries, ya. Semoga resonate. Dan dari bulan, ada bulan Agustus, Oktober, November, Februari, Maret, Januari, Desember, Juli, Mei, Juni, April, dan Agustus, ya. Dari inisial ada huruf C, H, P, Q, L, T, M, S, B, H, U, G, R, W, J, O, L, H, A, N, Y, Z, V, F, B, A, dan Q, ya. Dari angka 1 sampai 31 ini saya tolak ukurnya dari tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja karena kita bicara angka, jadi entah nomor baju, nomor sepatu ataupun yang lainnya sesuai intuisi kamu yang berkaitan dengan angka. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 5, 6, 8, 10, 9, 3, 2, dan 4, ya. Dari 11 sampai dengan angka 20 ada angka 15, 20, 16, 14, 11, 17, 12, 13, dan 18. Dari 21 sampai dengan 31 ada angka 22, 28, 30, 27, 31, 29, 21, 22, 26, dan 28, ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up, ya. Itu dari keempat kategori, dari zodiak, dari bulan, dari inisial, dan dari angka. Semoga ada yang resonate dengan kalian. Dan terakhir saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untuk kamu, ya, menyikapi orang-orang yang diam-diam naksir pada kamu atau mencintai kamu dalam diamnya. Oke, universe mau kamu juga bisa lebih tenang, bisa lebih enjoy, ya. Kalaupun seandainya yang tadi saya bilang ada beberapa dari pasangan kamu ataupun orang masa lalu kamu, ya kamu bisa memberikan pemaafan kalau memang seandainya kamu masih cinta sama dia, ya. Jangan takut untuk bisa memulai lagi, ya. Karena ya artinya kalau memang kamu yakin bahwa dia yang terbaik, ya berikan dia kesempatan, ya, atau lebih memaafkan. Kalau memang sudah tidak bersama, ya memaafkan aja, karena saya lihat di sini masih dendam, masih marah, masih penuh dengan kekecewaan, ya.
Universe mau kamu lebih up ya, setidaknya kalaupun mungkin kondisinya dia bukan orang baru, bukan orang lama, orang baru ya, berarti berikanlah dia kesempatan kalau memang kamu mau bersama dia, ya karena dia menunggu kamu, ya menunggu hati kamu bisa terbuka, ibaratkan terkoneksi ya. Ibaratkan kamu membuka pintu untuk bisa kamu masuk, pintu rumah kamu ini contoh kalau di rumah, kamu buka pintu, kalau kita buka pintu, buka pintu rumah walaupun pagar belum dibuka, ya, tapi kamu, buka pintu rumah kamu ya, ruang tamu atau apa, berarti orang kan pasti tahu, "Oh ini ada orang di rumah." Berarti kita bisa bertamu. Tetapi kalau seandainya pintu rumah kamu tertutup, pagar juga tertutup, sudah diketok-ketok di bel juga nggak ada respon, berarti kan mereka tahu bahwa, oh mereka nggak terima tamu ataukah orangnya nggak ada di rumah. Nah ini, dia mau kamu juga itu ibaratkan berikan sinyal, ya. Kalau memang kamu mau, ataupun malah kamu yang harus berjuang ke dia. Kalau seandainya kamu memang mau memperjuangkan dia dan tepat dan mau menerima dia, ya. Jangan pernah cemas, ya. Jangan pernah ragu, ya. Ingat hidup ini adalah proses ya, harus dinikmati. Jadi setiap proses itu ada pembelajaran. Setidaknya kalaupun mungkin kamu belum mendapatkan yang kamu inginkan, berarti universe mau mengajarkan untuk kamu bisa lebih bersabar. Dan kalaupun seandainya kamu sudah mendapatkan orang itu, berarti universe mau mengajarkan kamu untuk bisa lebih bersyukur dan bisa untuk lebih menjaga apa yang sudah ada pada kamu. Karena itu semua titipan. Jadi jagalah semua titipan dari universe. Karena itu semua tidak abadi. Diri kamu, nafas kamu aja tidak. Itu semua titipan. Ya, apalagi orang yang menyayangi kamu. Jadi sayangilah diri dia sama seperti kamu menyayangi diri sendiri, ya. Seperti gitu. Mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu. Semoga resonate dan bisa bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.